kami terus berinovasi. Terus berinovasi artinya sesuatu yang aktif gitu. Jadi dia tidak pasif gitu. Terus berinovasi. Terus kemudian di situ antusias artinya tidak pasif. Sekali lagi bahasanya menurut saya bagus sekali. Antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi. Jadi ada dua, ada kalau kita menyerang atau diserang gitu bahasanya, menggerakkan dan menghadapi. Jadi kalau misalkan COVID ini kan kita diserang ini kan, betul. diserang bukan keinginan kita gitu. Tapi terus kita harus adaptif, harus antusias dalam menghadapi perubahan itu. Mungkin lebih banyak sharing knowledge, nggak teknis doang, tapi hal seperti itu juga sih Pak. Soft skill lah Pak. Ya kan? Cara adab, cara gimana kita nerima kalau tiba-tiba dikasih tugas apa yang kita nggak tahu gitu kan. Oke, selamat datang di podcast Kelar Kerja. Sepertinya ada yang berbeda di episode kali ini. Saya ditemani oleh host baru, host dari golongan kolonial ya Pak ya. Tapi kok bisa Pak siapa Pak? Kenalan dulu Pak. Pak Saud. Oh Pak Saud. Ya, bersama saya kembali Bentar dan Pak Saud. Emang ada sedikit dinamika gitu ya. Kebetulan host saya kemarin tuh sedang sakit, jadi tidak bisa ikut gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, show must go on ya, kalau katanya Pak Doni. Nah, kali ini saya kedatangan 2 tamu spesial dari golongan kolonial dan milenial lah ibaratnya. Itu Pak Sis dan Mas Reza gitu. Selamat datang Pak Sis, selamat datang Mas Reza. Selamat datang. Nah, seperti biasa kita mau memperkenalkan dulu, tapi kita baca CV Pak, kita nggak boleh salah kali ini. Jadi mungkin Pak Saud baca CV Pak. Baca CV. Iya, Bapak biasanya baca CV. Ini bener udah on ya? Udah, nggak apa-apa. Nggak tahu nih. Ini host baru. Dibawain map, saya pikir minta sumbangan. Bukan. Jadi di sini ada ini ya Pak, ada CV-nya. Oke, Nah, iya. nggak boleh salah kita Pak, buat gitu. bacain ini nggak boleh salah. Dari namanya, lahir di mana. Udah Pak Bentar dulu yang baca deh. Oh gitu. CV-nya Pak Sis. Oke, saya baca nih Pak. Iya, saya baca dulu ya. Untuk Pak Siswanto. Pak Siswanto ST MMT Pak ya. Lahir di Kediri tahun 1974. Menikah, tinggalnya di Jakarta Selatan Pak ya, Kebagusan Dalam. Yes. Aduh. Saya udah nanya tadi. Oh gitu. Nanya apa Pak di Kebagusan Dalam? Emang ada apa? Gangnya mana? Oh, gak di mana? Kayak gitu. Beliau S1 Teknik Sipil Pak ya di ITS Surabaya, tahun lulusnya 98. Wah, ini saya baru 6 SD nih. 98. S2-nya manajemen Pak ya di MMT ITS Surabaya. Di Surabaya juga Pak? Surabaya. Oh, masuk Adikarya. Waduh, kos. Masuk Adikarya tahun berapa ini? Waduh, banyak banget nih, saya bingung nih mulai dari mana nih. Masuk Adikarya di tahun 2000 berapa nih Pak? 99 sih. 99 kayaknya. Oh ya, Januari 99 Mei 99 tuh Pak ya. Ya. Sebagai quality control di proyek Jalan Tentena Sulawesi Tengah. Oh, jadi waktu Bapak masuk, jadi S2-nya itu setelah ini Pak ya, setelah masuk ya Pak ya? Ya, S2-nya waktu udah di Adikarya. Oh, jadi masuk dulu di Adikarya sebagai QC berapa tahun, lalu lanjut S2 itu Pak ya? Yes, ya. Itu motivasi sendiri apa gimana Pak? Maksudnya? Ya, Cerita sedikit Pak tentang itunya Pak. Ya, jadi dulu di Adikarya masuk pertama di Sulawesi. Sulawesi Tengah sebagai quality control. Itu Terus divisi mana itu Pak Sis? dulu namanya divisi 6 ya, Makassar ya. Wilayah Makassar, 36 ya. Kantor pusatnya di Makassar ya? Di Makassar. Nah, ditugaskan di sana. Tapi memang rekrutan dari kan tiap divisi itu kan ada rekrut gitu ya dulu. Kalau sekarang kan pusat ya, terpusat pakai manajemen trainee segala. Zaman saya itu lagi Krismon gitu kan. Oh, benar. 98. Benar. Jadi sebelumnya saya sebelum di Adikarya saya kerja di kontraktor PLTU Python. Oh, sebelum dimasuk Adikarya itu Belum Pak? Adikarya. Berapa tahun tuh Pak?
Sebelum lulus masuk di sana, terus setelah lulus lanjut di sana. Oh, lulus 98 itu ya? Ya, lulus 98, ini, masuk 97. Angkatan ini ya, berarti ya, angkatan Krismon. Krismon. Tapi setelah karena Krismon kan, terus proyeknya selesai, Adikarya ada lowongan di Makassar tapi. Oke, masuk sana. Bapak dari Surabaya ke Makassar berarti itu? Ya, di Makassar. Tapi memang harapannya sih dulu waktu di perusahaan, saya di perusahaan asing pertama itu ya, di Python itu di Widak namanya, perusahaan Jerman. Memang ya harapan saya sih nantinya ke BUMN gitu. Memang pengennya ke BUMN gitu ya? Itu citanya Pak ya? Ya, kalau di asing tuh gajinya gede tapi mungkin aja karirnya ya kurang karena level seperti kalau di kita itu PEM gitu sudah asing semua, orang Jerman. Ya kita sebagai civil engineer aja. Terus di Makassar 2 tahun sampai proyek selesai baru pindah Surabaya. Berarti pindah divisi Pak? Pindah divisi. 6 pindah divisi 4 ya? Ya waktu itu. Oh di Surabaya. Surabaya. Oke. QC lagi Pak, apa bukan? Kalau dulu cepet sih ya, dari QC cuma 1 bulan untuk training saja di lapangan gitu ya. Setelah itu langsung jadi SOE ya. Kalau kolonial SOE tahu. Apa itu Pak SOE Pak? Apa ini Pak SOE? Bukan. Itu upang ke atas sedikit tuh SOE. Itu lo semua salah. Ternyata saya baru ini sudah bisa Pak. Sudah bisa dagang juga. Ya SOE itu State Owned Enterprise. Itu BUMN. Apa itu Pak? Kenal lagi. Nggak tahu Pak saya. Nggak tahu lagi nih saya nih. Kan kalau BUMN kan State Owned Enterprise. Tapi itu nggak itu sih, jabatannya SOE itu Site Office Engineer. Sekarang PM lah. Sekarang PM. Jadi kalau kolonial Anda tanya SOE tahu semua. Oh gitu. Dulu PM istilah. Dulu SOE sekarang PM. Oh gitu ya. Ternyata penggunaan bahasa juga kelihatan sekali bedanya antara kolonial dan milenial nih. Iya. Lalu berkarir di Surabaya. Itu berapa lama Pak? 8 tahun di Surabaya apa gimana? Lama sekali deh. Oh, di Surabaya malah lama. Lamanya di Surabaya Pak? Paling lama itu. Paling lama Surabaya. Cita-citanya nggak mau pindah kemana-mana saat itu. Aslinya Kediri. Oh ya dekat ya. Benar. Tapi ketika surat datang pindah Pak ya. Surat tugas pendatang, surat cinta datang Pak ya. Berarti paling jauh kemana Pak? Ke Makassar itu? Paling jauh Makassar ya. Itu merasa ini nggak Pak? Agak jet lag, bukan jet lag ya, berarti agak beda kan Surabaya dengan Makassar ya? Apa sama aja Pak? Ya beda sih. Terutama kan saya masuk di perusahaan asing pertama. Kan semuanya kan clearly lah. Jadi ya masuk ya sudah, ini fasilitasmu ini kamu dapat ini sudah. Begitu di Adikarya kan ya saat itu saya langsung ditempatkan di Toli namanya. Jalan berapa jam Toli Simpang Santiki. Ya itu luar biasa lah. Ternyata Indonesia ini kasihan banget yang di luar Jawa. Oh gitu. Iya. Apalagi tahun itu Pak ya? Iya, tahun itu lagi kan? Tahun itu lagi Krismon gitu ya. Jadi memang banyak proyek berhenti kan, dan Adikarya saat itu ada meneruskan proyek sih. Proyek jalan Toli Simpang Santiki. Nilainya saat itu 12 miliar tuh gede banget. 12 miliar saat itu ya. Gede banget. Oh iya benar sih. Saya sebagai itu tadi SOE di sana. SOE di sana selama berapa tahun? Sebentar aja Pak ya di 2 tahun. 2 tahun ya di Makassar ya. Habis itu jadi PM Pak sisnya. Belum. Kalau PM kan lama di DK4 dulu. Sama lah. Oh, iya. Betty. Oh iya. Di Surabaya, pindah Surabaya ya sama lah. Jadi SOE itu tadi PM ya. PM lama di sana karena kan ya masih belum lah waktu itu ya. Tapi Pak Sot kan di Bali sudah langsung PM duluan lah. Kelihatannya PM-nya duluan Pak Sot. Oh sangkatan Pak Sot sama Pak Betty lah. Betty. Beda tipis. Gitu aja Betty. Tahu. Bapak dari PM langsung PM atau sempat ke GS dulu Pak? Ke GSI? Pernah. Jadi kalau di General Superintendent. Kalau sekarang itu apa? PCM. CM. PPM. Ya saya pernah jadi PPM lah istilahnya kalau sekarang itu ya. Tapi waktu itu surat tugasnya construction manager. Jadi proyek gedung.
Win Malang. Ya. Oh, di Malang ya. Enak Pak di Malang Pak. Oh, enak. Oh, Jadi adem ya. habis jalan, terus kemudian pernah gedung, pernah jembatan Suramadu pernah. Tapi masih belum PM. PM-nya itu di dermaga petrokimia. Oh, di dermaga. Jadi Bapak pernah GS dulu Pak? Pernah GS, pernah deputi, PM, pokoknya selama kan PM-nya masih programnya dulu gitu ya, dari EM ke sini. Iya, program atau gitu. dari sini ke sini dulu. Ya, pokoknya lintas dari engineering. Oh, diputar-putar gitu Pak? Iya, dulu gitu kita program itu kalau misalnya kita mulai dari engineering kita dioper dulu ke GSI, atau sekarang CM gitu. CM, baru PM. Kalau misalnya mulainya dari CM nanti ke ini dulu. Ini dulu baru sana. Jadi ibaratnya sebelum ini kita harus muter-muter gitu ya. Ya dulu gitu. Ya. Kok jadi aku yang cerita? Iya, kok jadi kayak narasumber gitu kan Bapak host juga ini. Iya. Nah, udah mungkin lah kalau host dadakan gitu ya. Iya. Nah, kan pasti sudah nih Pak. Sekarang kita tanya Pak Reza. Mas Reza nih. Reza. Nah, Bapak kepo nggak nih sama Mas Reza nih? Kenalin dulu Pak. Nih. Nah, itu dia. Mas Reza nih. Reza. Nama lengkapnya Muhammad Reza Alfaris. Ya. Panggilannya Reza. Oh, Reza. Kali ada Arab gitu, Reza Arab. Reza Arab. Bukan Mamat ya. Bukan Mamat. Lahir Palembang. Oh, Wong Kito Galo. Wong Kito Galo, Pak. Oke. 31 Desember 1993. Wih, 93. Lagi kuliah Pak ya? Udah kuliah, baru lahir. Baru lahir dia Pak. Iya betul. Jauh banget ya. Jauh. 93 status menikah lagi Pak. Iya, kok cepet banget sih? Demi masa depan lebih baik. Oh gitu. Membuka pintu rezeki ya kalau yang menikah ya benar. Kaunya ada satu teknik di Trisakti ini kapan? Teknik perminyakan ya Pak. Oh perminyakan. Oke, S2 di Sheffield. Perminyakan juga. Ngambil bukan energi Pak, energi dan industrial management. Energi dan industrial. Di Sheffield Pak. Di mana itu Pak? Sheffield itu nggak tahu dekat Maksis aja. Di Kediri maksudnya Pak. Kebagusan itu. Kebagusan. Ke Jagakarsa. Oke. Kenapa kok S2-nya ngambil itu? Karena Bapak kan S1-nya perminyakan. S2-nya sih? Karena banyak ini Pak. Dulu pas aku lulus S1 perminyakan itu harga minyak lagi drop kan, lagi hancur banget. Sebelumnya aku kerja di Pertamina Internasional setahun. Terus habis itu sempat mikir, aku lihat ke depannya yang bakal berkembang nih LNG. Gas sama LNG. Akhirnya aku ngambil S2, ngambil energi itu subbabnya digas sama LNG gitu. Sama industrial management. Manajemennya kan? Tapi belajar sedikit lah soal LNG-nya di sana. Jadi energi itu LNG itu sebetulnya. Yang dipelajarin di sana itu lebih ke LNG-nya gitu. Lebih ke LNG sama ke manajemennya. Energi gas itu ya. Bukan energi minyak gitu. Bukan energi minyak. Ada bukan energi itu. Apa yang menarik di situ tuh? Kalau boleh cerita. Yang menarik sebenarnya karena itu kan di luar Indonesia Pak ya. Aku kan. Jadi sebenarnya banyak sih Pak pengalaman yang aku dapat. Yang pertama itu yang biasa kita hidup di Indonesia, mau satu kultur, kita berubah kultur. Terus temennya bule semuanya harus pakai bahasa Inggris ya. Iya. Memperlancar juga lah bahasa Inggris. Sheffield UK ya? Sheffield UK ya, Inggris. Terus jadi lebih mandiri lah. Biasa kan kalau di Jakarta ini kan tinggal sama orang tua dulu kan Pak. Ibaratnya makan tuh udah ada lah makan ya. Maksudnya kita masak sendiri, terus benar pokoknya nyuci semua sendiri. Terus benar belajar manajemen uang juga karena kan beasiswa kan uangnya terbatas. Ya kan? Jadi kan kita kalau mahasiswa luar tuh kadang-kadang suka set job apa gitu. Oh iya. Kalau ketahuan sebenarnya nggak boleh Pak kalau dari LPDP. Oh, LPDP. Langsung dikeluarin kan gitu. Kalau ketahuan. Udah cukup banyak. Kalau ketahuan. Keluarnya kalau ketahuan. Ketahuan. Tapi nggak boleh asli. Nggak boleh ya. Uang sakunya lebih-lebih kan nih. Uang sakunya lumayan banyak emang. LPDP itu apa sih? LPDP itu gimana aja? LPDP itu beasiswa Pak dari Kementerian Keuangan. Keuangan ya? Kementerian Keuangan. Jadi dari pajak-pajak kita itu ada sebagian disisihkan buat beasiswa pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, itu. Kalau di Sheffield tengoknya kemana? Aku sih kebetulan fansnya MU Pak ya, walaupun selalu habis kalah ya. Berarti tengoknya ke Manchester? Ke Manchester. Deket Pak, cuma setengah jam kita naik kereta. Bis kota? Naik kereta Pak. Ya kayak komuter lah ya. Iya. Habis kalah tapi Pak. Iya makanya habis kalah. Maksud gua dong harusnya Anda ini. Keseberangnya dong. Oh gitu. Ke City ya. Oh City ya bisa. Menang ya menang. Iya, menang 4-1 kalau.
Karena Pak Anu yang nanya. Loh, jadi saya lagi. Iya, sebenarnya sih kalau Mas Reza ini penasarannya kan ngambilnya kan alasannya udah ada itu ya. Maksudnya ambil gas gitu. Terus tiba-tiba join ke Adi nih. Maksudnya apakah ada alasan khusus atau apa gimana, atau ya udahlah saya masuk Adi aja apa gimana? Enggak, kalau dari jurusannya kan mestinya dia ke klien. Betul, ya? ke perusahaan gas atau apa kan pengennya itu ya. Maksudnya nah, apakah ini terjebak atau apa gimana ini Bapak Reza ini? Titah dari orang tua. Oh, atau titah atau gimana? Karena Bapak dulu mantan adikarya. Oh, enggak ada sih. Jadi sebetulnya waktu pulang itu sempat ditawarin kerja lagi balik ke Pertamina itu. Pertamina yang sebelumnya sama bos yang lama. Cuman waktu adikarya ini open recruitment kan. Terus jadi ada temenku dulu di Sheffield tuh nawarin, ayo masuk bareng, dia bilang kan. Aku bilang, ada nggak jurusan energi? Ada nih, ada jurusan energi, dia bilang. Aku mikir ya jurusan energinya seperti itulah, gas dan lain-lain kan. Ya udah akhirnya aku daftar. Ternyata dia yang nggak terima, aku yang keterima. Oh gitu. Yang rezekinya aja sih. Oh iya gitu. iya. Tapi emang pas pertama kali masuk sini kan taruhnya di proses engineer. Itu emang aku sebenarnya agak-agak nggak nyambung Pak. Samsung nggak nyambung Pak. Cuman berhubung mentornya waktu itu sangat bersemangat ya ngajarinnya. Pak Surya Abadi Ginting kan. Semangat. Setelannya semangat terus. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau ya kita jadi bisa kan. Iya. Itulah. Sejauh ini menikmati ya. Sejauh ini menikmati prosesnya. Menikmati proses. Proses ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya agak nggak sengaja gitu ya. Iya, agak nggak sengaja proses masuknya gitu ya. Karena waktu itu pokoknya apa yang buka ya play aja semua kan kita benar. Kan emang kalau PDP kan dari negeri balik lagi ke negeri kan. Harus gitu, seperti itu kan, mengabdi dulu lah. Mengabdi dulu. Tahun 2019 Pak. Oh 2019. Ya. Ini Pak angkatan sebelum corona Pak. Iya. Habis itu corona, habis itu Covid kan. Iya benar. Habis itu Covid. Kacau banget semuanya. Seperti itu. Nah mungkin santai dulu lah kita Pak. Kita kan sebenarnya ada tema khusus Pak dalam podcast Kelar Kerja ini. Walaupun kita suasana seperti kelar kerja gitu ya, seperti ya nyantai gitu. Tapi ada pesan sponsor tapi Pak. Kita ada pesan sponsor. Tapi itu nanti aja. Nanti saya pengen lebih nanya ke Pak Sis mungkin di kehidupan sehari-hari Pak Sis ini hobinya apa Pak kira-kira? Saya pengen tahu Pak kalau misalnya hobi ya. Apalagi seneng apa hobi gitu. Sih kalau ya mungkin berubah ya, sekarang lebih ke traveling sama keluarga lah. Traveling. Tapi kan sekarang lagi pandemi, COVID ya benar. Pandemi ya sudahlah. Kita nikmati traveling virtual. Kan banyak sekali di YouTube kan banyak sekali. Iya, di YouTube melihat emang sih nggak bisa kemana-mana ya. Tapi sekarang udah boleh Pak, kan perjalanan sekarang sudah tidak pakai PCR lagi ya. PCR asal udah booster, udah vaksin lengkap. Setelah ini kita nikmatin. Mudah-mudahan cepat kelar ya Pak ya pandemi Pak ya. Amin. Berarti sebelumnya kan traveling. Nah, paling jauh atau paling random lah Pak traveling kemana Pak? Yang paling berkesan atau paling unik Pak? Ya sama anak sih. Korea kemarin. Oh, Korea. Kemana Pak? Nonton BTS apa gimana? Oh iya. Enggak. Kemana Pak di Koreanya Pak? Muter aja. Ya kepaket lah ikut tur itu. Oh ikut tur. Ke Jeju gitu? Jeju. Wah, tahu kan saya. Tahu nih. Kan udah nonton drakor. Pas musim dingin atau pas? Iya, musim dingin pas ada salju. Aduh, itu serunya. Pas udah pernah ngerasain salju Pak? Kan aku bukan tamu. Oh gitu. Loh kan saya sekalian gitu. Nanti aja. Ini kebetulan Pak Saud uniknya ini narasumber berikutnya gitu. Tapi karena itu ada dinamika lah. Namanya juga musibah gitu. Nantilah, kalau saya nggak boleh ngulik banyak-banyak, Pak Saud ditahan di blog itu. Nggak boleh banyak nanya-nanya, nanti aja. Ya, boleh. Berarti pas lagi ini ya, lagi salju segala macem. Waktu berapa lama Pak? Seminggu ya? Seminggu lah. Seminggu 2 minggu. Tapi nanti travelingnya ke Indonesia aja. Indonesia aja, pengennya dari ujung ke ujung kita nikmatin lah. Waduh, Pak main di mana Pak di Indonesia? Ya mulai nanti dari Aceh, terus nanti turun bawah sampai mana Pak? Ya Papua lah nanti. Inginnya. Raja Ampat ya dari ujung ke ujung. Sabang sampai Merauke ya Pak. Ya kita nikmati kalau pas nikmati tol jadi Pak. Nikmati tol jadi. Iya benar. Betonnya saya. Cocok. Bisa pamer ke anak. Ini bapak yang bikin, bapak nih yang bikin.
Oh, bapak pekerja di sini ya? Yang ngecor Yang gitu ngaduk ya. bapaknya. Yang ngaduk gitu ya. Iya. Enggak, bukan gitu maksudnya gitu. Iya. Mungkin kalau Mas Reza nih, hobinya apa Mas Reza? Main game? Kalau enggak. Iya game. Tadi kan ngomong e-sport tuh. Enggak, sebenarnya kalau dulu tuh sebelum menikah tuh traveling juga sih. Oh gitu. Ya, kebetulan aku juga suka naik gunung emang. Oh, naik gunung apa nih? Gunung kalau di Jawa tuh Gunung Gede udah pernah. Oh di Sheffield ada mana? Di Sheffield ada Pak namanya Bamford. Aku di sana 3 kali malah naik. Wih. Itu Tapi berapa? nggak setinggi di gunung di Jawa, Gunung Gede ya. Kalau Gunung Gede itu kan naiknya bisa 7 jam, turunnya Kalau 5 di sana- jam. Di sana sejam aja. Sheffield paling sejam setengah 2 jam lah. Itu bukit. Hiking lah, hiking. Hiking Ya, jadi hiking iya. lah. Naik motor bisa. Di sana nggak ada motor Nggak ada ya? motor. Nggak ada motor ya benar. Terus hobi traveling juga, kebetulan sama lah mungkin kayak Pasis. Aku juga dulu tuh rencananya sebelum menikah tuh pengen nuntasin Sabang sampai Merauke gitu. Pengennya Pulau seperti Weh itu udah, Sabang udah. Oh, udah Pulau Weh. Ujung keliling. itu udah? Ujung tuh aku udah. Ada apa di sana? Ada satu yang paling terkenal babi hutan. Babi hutannya Tapi apa? itu jinak banget. Jadi ada sesuatunya. Iya bener. Oh. Jadi kalau kita nongkrong di sana kan orang pasti ngopi ya. Kalau orang Aceh itu apalagi Weh itu Iya, selalu iya. ngopi. Bahkan Ngopi. terkenalnya itu di sana tuh katanya Pulau Weh itu tempatnya GAM sama TNI itu ibaratnya Bercampur lah di situ bercampur ya, ya, di tempat ngopi itu. Oh. Nah, ada tempat ngopi yang paling terkenal deket Tugu 0 km itu ada babi hutan itu yang udah jinak banget emang. Jadi Itu terkenal kasih banget. makan atau lulus-lulus Iya. bisa? Tapi nggak harus juga Oh sih. enggak juga ya? Diseruduk enggak? Iya, takut. Enggak, yang penting. Tapi dia jinak emang gitu. Terus mentok itu Merauke yang belum. Oh, tapi pengen ke Merauke. Tapi pengen ke Merauke. Cuman abis itu kan sempet kuliah keluar jadi sempet terhambat Stop pulang-pulang nikah gitu kan. Kalau sekarang sih hobinya ngurus anak. Bukan hobi, itu kewajiban Kewajiban. Anda Oh, iya. itu. Karena masih 7 bulan jadi Masa dibilang hobi, Pak? Karena hobinya gendong anak sekarang. Itu bagus. Itu Tapi kewajiban boleh. sebagai hobi ya. Oh iya, Harus kewajiban dihobi, yang Pak. dianggap sebagai hobi. Oh, iya. Kalau enggak kan Menikmati. BTSD nanti ya. Ini nangis mulu nih kan. Kalau hobi. Oke, dijadikan hobi jadi seneng kan. Terpaksa seneng. Iya. Ya mau nggak mau seneng ya. Mau seneng Iya. dong. Benar. Itu bagus itu kalau mau keliling Indonesia kan spot di Indonesia. Banyak banget, Pak. Banyak. Iya, Banyak. banyak banget. Kalau Merauke sama Raja Ampat jauh nggak sih? Lumayan lah ya. Lumayan jauh ya. Lumayan Tapi kan jauh. Karena posisi Raja Ampat kan di agak selatan atas. juga. Oh, agak atas Agak dia. atas tuh. Raja Ampat. Ya Raja Ampat tuh di bawah Sorong lah. bawah Itu Sorong. Sorong. Iya. Merauke kan ujung bawah. Merauke yang ujung bawah Ujung bawah. kan. Iya, menarik. Sekarang udah berubah berarti ya hobinya ya. Berubah hobinya. Sementara. Sementara. Menahan diri dulu. Menahan Nanti dulu, Pak. Yang pengen naik gunungnya di Indonesia apa? Semeru? Semeru udah. Oh, udah, Aku tuh Semeru udah. Yang pengen itu Rinjani sebenarnya. Cuman kemarin belum kesampaian Rinjani. Lombok itu. Karena dia agak lama 3 hari harusnya naiknya. Karena banyak spot-spot yang bagus kan. Iya betul, jadi agak lama gitu, Agak agak lama. santai gitu. Dan pembekalannya agak lumayan Iya, gitu iya, kan, berat. sebenarnya berat. Betul, Bawa Rinjani. makanannya banyak. Nanya tema dong. Oh iya bener, tuh dari pesan sponsor ini. Oh, iya, ya. pesan sponsor. Pesan sponsor. Pesan Iya. sponsor. Oh Pak, nanya Pak. Aku yang nanya temanya. Oh iya nanya tema dong. Pak Sis, menurut Bapak arti adaptif itu apa Pak? Sis? Arti adaptif itu ada bocorannya tuh. Iya. Kami terus berinovasi. Gak apa-apa, ini contekan sengaja. Tapi kalau kita perhatikan itu bahasanya itu saya yakin cara menyusunnya itu luar biasa itu. Nah, itu. Kalau kita kita baca, kami terus berinovasi. Terus berinovasi artinya sesuatu yang aktif gitu. Jadi dia tidak pasif gitu. Terus berinovasi. Terus kemudian di situ antusias artinya tidak pasif. Sekali lagi bahasanya menurut saya bagus sekali. Antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi. Jadi ada dua, ada kalau kita menyerang atau diserang gitu bahasanya, menggerakkan dan menghadapi. Jadi kalau misalkan COVID ini kan kita diserang ini kan. Betul. Diserang bukan keinginan kita gitu. Tapi terus kita harus adaptif. Harus antusias dalam menghadapi perubahan itu. Nah, menurut saya itu ya harus kita implementasikan ya, karena kondisinya memang mengharuskan kita tadi misalkan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi. Nah, contoh kasus kalau kita saat ini adaptif ya, kita secara tidak langsung saat ini ya sudah beradaptif. Misalkan cara kerja kita, dulu kita ya rapat itu kan biasa kan, rapat Kantor, di ya ruangan gitu ya. harus offline, semua datang. Nah, kalau kemarin itu masih berjalan seperti itu, mungkin ya kayak kebetulan saya kan di Adi Beton ya, proyeknya ada di Aceh, ada di hampir seluruh menyebar ya.
Itu kalau datang semua itu kan ya lumayan itu dari sisi waktu, dari sisi biaya gitu. Tapi kita dengan adaptif ya melakukan perubahan-perubahan, cara bekerja pun sudah berubah, ya sudah kita mengadopsi cara-cara baru. Contoh dari rapat aja, itu sangat efektif sekali gitu. Rapat online gitu ya. Artinya rapat online tuh walaupun pandemi udah selesai kita bisa mungkin saja tetap kita lanjutkan gitu, karena satu dari efisiensi sangat efisien gitu. Tapi ya jangan kebablasan gitu, karena saking kebablasannya teman-teman itu malam minggu pengen rapat buka barang jebret gitu. Jadi nggak kenal waktu jadinya. Termasuk saya juga ada rasa dosa juga itu. Mepet Senin ada sesuatu kan, oke minta tolong Sabtu malam minggu. Ya cuma sebentar tapi sangat efektif itu, 1 jam selesai. Mohon maaf ganggu waktunya, jebret selesai udah. Tapi kan sangat efektif sekali. Betul. Kalau dulu kan mesti ditelepon dulu, tolong datang ke kantor gitu ya, Sabtu ya. Lebih gak enak lagi. Itu cara yang adaptif cara bekerja. Kemudian inovasi. Ya kebetulan kalau di APB ini kan di Beton ini salah satu visinya itu ya menjadi perusahaan yang inovatif. Perusahaan unggul dengan inovasi. Artinya ya sudah kita memang mendeklar kita mau jadi perusahaan unggul dengan inovasi salah satunya. Jadi menjadi darah kita untuk melakukan inovasi. Itu yang implementasi yang kita lakukan. Walaupun memang sebelumnya memang ya belum ada akhlak, tapi kita sudah ke sana. Tapi ini match lah. Match gitu. Dengan nilai core yang baru ini masih match gitu Pak ya. Iya. Mungkin Mas Reza kan pasti sudah nih tentang adaptif itu apa. Nah, kalau dari Mas Reza nih sebagai golongan muda lah ibaratnya. Adaptifnya ini seperti apa nih menurutmu? Kalau menurut saya sebagai golongan muda tuh ya sama mungkin ya. Saya pertama kali saya masuk Adikarya ini kan beda jurusan sebetulnya. So akhirnya taruh di proses. Jadi mau nggak mau kan ya kita memang harus adaptif ya. Karena yang namanya hidup juga pasti berubah ya Pak ya. Depannya itu juga nggak tahu kan apapun tantangan seperti itu. Ya intinya sih kalau menurut saya adaptif itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau di pekerjaannya itu bisa menyesuaikan diri dengan job desk apa yang dikasih lah seperti itu. Dan alhamdulillahnya di Adikarya ini seniornya ini baik-baik banget Pak. Gak ada gap lah maksudnya. Saya pun nanya sama senior, nanya sama ini nggak karena di podcast ya? Mentornya lagi dengerin ya. Awas lu ya. Saya pun terakhir pun nanya sama Pak Sahut. Pak Sahut ngasih masukan. Iya. Jangan di belakang beda nih Pak. Oh enggak dong. Enggak. Karena emang bener kita, aku ngerasa lah. Karena kalau menurutku kalau misalnya emang mentor itu nggak mengajarkan, ya paling setahun pertama tuh struggle banget ya. Mungkin saya udah keluar kali kan Pak, udah nggak betah lah gitu kan. Cuman karena nggak, ya diayomi lah kita tuh. Kalau aku ya angkatanku ngerasanya diayomi, diajarin, ya itulah adaptif. Gitu. Jadi sebenarnya adaptif ya nggak cuma dari diri tapi juga ada pengaruh dari luar juga sebenarnya. Betul. Iya. Terhadap ini pola kerja teman-teman di engineering dengan kondisi COVID ini gimana? Kalau running well atau ada kendala-kendala? Kalau teman engineering kayak running well sih Pak, karena kan kita juga online sekarang ya. Jadi malah sebenarnya lebih gampang sih, lebih efisien. Aku kalau ngelihatnya ya Pak ya, karena mungkin biasanya kan teman-teman kan kebanyakan ke kantor ini kan naik kendaraan umum, kebanyakan naik kereta lah. Kan katakan kita sendiri kan Pak, sepadat itu selama itu ada waktu, harus spare waktu dan lain-lain kan. Malah kalau aku lihat sekarang dengan online gini, meeting online kayak lebih semangat tuh. Gitu. Mungkin lebih nggak exhaust, nggak kecapean kali ya berangkat ke kantor gitu. Cuman ya bener mungkin kayak kata Pak Sis, kadang-kadang tuh kita meeting tuh karena online kan mikir udahlah sampai malam nggak apa-apa gitu, terus dibatasin ya. Iya. Karena kan kadang-kadang kasihan juga ya, ada orang mungkin dia mau kesibukan lain seperti itu sih. Ngurus anak contohnya. Pernah nggak sih waktu online gitu sambil ada? Oh pasti. Di mute dulu dong. Di mute dulu. Iya. Sebetulnya kalau protes gampang. Anaknya deketin situ kan. Nangis gitu ya. Jadi maaf nih. Nah, bisa di mute gitu ya. Ya bisa juga tuh. Bisa aja. Ide bagus. Bisa dicontoh. Iya. Nah, berarti ya emang adaptif itu menyesuaikan diri gitu ya, apalagi di zaman yang sekarang ini. Iya, dengan COVID ini kan makin kita harus adaptif. Nah, kan sebenarnya menyangkut dengan tadi ya, mungkin pasti sudah
mengalami banyak hal ya, dari QC jadi artinya SOE ya, SOE terus jadi PM. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak tersebut gitu, proses kan itu pasti banyak ada proses adaptasi ya, adaptasi itu. Nah, kira-kira pengalamannya seperti apa Pak selama proses itu? Apakah kalau saya mah gampang aja misalnya gitu, apa ada struggling juga di balik itu, apa gimana Pak? Ya kebetulan saya kan lama di istilahnya, kalau di proyek itu kan ada level 1 itu kan project manager. Saya lama di level 2 di SOE atau PM tadi itu. Dan tantangannya itu kan saya muter hampir semua project manager pernah saya ikuti lah. Oh ya, karakternya beda-beda Pak ya. Itu kan karakternya berbeda-beda. Jadi tapi ya saya tinggal ambil yang positif lah. Ambil yang positif. Artinya kan ada project manager yang kenceng sekali pekerjaannya itu cepat gitu, tapi administrasinya tertinggal. Ada project manager administrasinya rapi, tapi kerjaannya agak lambat. Ya ada kombinasi lah, kombinasi ya, kita ambil yang positifnya saja gitu. Nggak tahu nanti jadinya seperti apa, yang penting kita ambil positif. Iya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan diri juga. Kan biasa kan kalau tim itu kan di project itu kan berganti-ganti. Misalkan betul. Project manager si A gitu kan, kita pindah ke project manager B, ya kita harus berbaur dengan tim yang ada gitu. Karena itu sih. Harus adaptif. Adaptif juga, ya. Karena kan masing-masing orang kan beda-beda ya Pak ya. Ya benar. Itu kan nggak terhadap atasan juga ya, bawahan pun sama Pak ya. Ya otomatis gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya tipsnya kalau kita ya muter-muter ya, ya kita nomor 1 attitude lah. Attitude kita jaga. Artinya kalau kita di mana attitude-nya baik, ya insya Allah ya kita diterima dengan baik. Kira-kira gitu. Bukan mentang-mentang terus kita jadi lebih senior terus saya enggak. Kira-kira gitu sih. Jadi harus imbang lah Pak, antara kemampuan skill dengan attitude tuh harus ya seimbang lah, harus baik, sama-sama baik gitu. Okay. Kan kompeten itu kan kombinasi ya antara skill, knowledge sama attitude. Ya, skill, knowledge, attitude. Jadi kalau dua misalkan skillnya bagus, knowledge-nya bagus tapi attitude nggak bagus, attitude macam-macam ya, dari sisi spirit, dari sisi semangat, dari sisi menghargai orang lain dan lain itu kalau itu dipegang ya kombinasi ini kompetensi meningkat gitu. Kira-kira seperti itu. Aku nanya ya. Boleh, silakan Pak. Ini ada nih strategi korporasi ADI terhadap era industri 4.0. Nah ini saya balik nih APB. Gimana Pak Aziz untuk ke depan, bagaimana strategi Bapak untuk era industri 4.0? Ya, kebetulan di APB ini kita siapkan memang roadmap untuk digitalisasi. Jadi di APB sudah ada VP, di bawah saya itu ada VP QHSE and IT. QHSE and IT. Jadi ada IT-nya itu masuk di dalam. Ya, karena ya sama lah kalau di Indo kan QHSE dan investasi gitu ya. Nah, di sana QHSE menangkap IT. Ya. Nah, IT-nya ini sudah kita planning bagaimana proses digitalisasi APB dari mulai tahun sebelumnya sebenarnya sampai nanti 4 tahun ke depan. Nah, saat ini yang sudah dikerjakan satu kayak digitalisasi absen itu juga sudah, jadi sudah absen di mana-mana sebelum COVID. Jadi kita sudah tidak kaget lagi setelah ada COVID. Terus kemudian ya dengan adikarya kan banyak ya, yang adil dan segala macam ya kita absorb. Terus tapi yang kita sekarang lakukan itu ERP. ERP-nya kan kalau saat ini kan di adikarya ini kan dengan di manufaktur kan agak berbeda ya dari sistem proses bisnisnya gitu, sehingga kita siapkan ERP ini sebenarnya sudah lama. Nah, go live-nya sudah hampir setahun, tapi memang kita lagi cross check terus antara kita kan masih pakai ADMIS itu. Ya, ADMIS. Nah, ini kita pastikan ini benar-benar mau kita lepas setelah kita yakin datanya sudah sama semua, dan kita juga selalu koordinasi dengan pusat Cimbung. Dan kebetulan yang di APB itu kan mungkin seangkatan ya, Mas Yudis kan sana ya. Itu ya cukup kompeten lah untuk di IT-nya. Kayak kemarin lomba-lomba itu artificial intelligence segala macam itu ya kita kembangkan kayak karena udah jalan.
kayak di pabrik itu ya untuk yang HSE. Oke. Berarti AI itu udah diimplementasikan ya di APB ya. Wah, keren. Tos ya berarti. Keren. 4.0 ini. 4.0. Benar. Gimana Pak? Ada mau tanyakan lagi ke Mas Reza mungkin? Reza. Iya, Mas Reza mungkin ada mau. Ini milenial ya terus. Iya, harusnya lebih melek Pak, melek teknologi harusnya. Iya, loh, dari UK jauh. Berat nggak sih? Kadang kan ada anggapan orang, lulusan luar negeri nih harusnya ada ekspektasi lebih lah. Kadang-kadang kalau dari pribadi sendiri tuh agak terbebani nggak sih kayak gitu-gitu? Enggak sih. Biasa aja. Kalau biasa aja sih. Oh gitu. Biasa aja kan kadang ada orang. Justru sebenarnya kalau kita ngomong yang industri 4.0, mestinya Pak Reza bisa ngasih masukan tuh feedback ke departemen tuh apa kira-kira yang mungkin. Ya mungkin ada saran. Ada saran gitu. Sebenarnya mungkin tahun depan bikin ini atau punya ini gitu. Sebenarnya ya kalau 4.0 balik lagi mungkin mirip APB Pak ya. Mungkin balik lagi ke digitalisasi sih memang. Harus ujungnya ke sana. Cuman memang kita di Departemen Energi Industrial ini itu agak susah. Karena kan kita tuh hitungannya owner punya proyek apa, kita ngikutin mereka maunya apa. Seperti itu kan. Jadi memang susah sih Pak untuk digitalisasi dalam bentuk proposal tender. Yang bisa mungkin dalam bentuk engineering, mungkin seperti kayak kesisteman itu sebenarnya udah oke sih, udah berjalan. Jadi ibaratnya kan prosedur sudah main BIM. Cuman BIM itu kan nggak bisa mencakup semua juga Pak ya. Maksudnya kayak dalam hal misalnya kayak proses engineering, mekanikal itu kan nggak masuk di BIM. Itu kan nggak bisa. Jadi emang mungkin ya prosedur sih dibikin sistematis. Dulu TA saya tugas akhir saya di Adhikara ini pas saya lulus itu saya bikin sebelumnya kalau proses itu dia kalau misalnya ada perhitungan fire water zone kita hitung secara manual. Jadi kita print gambarnya, kita skalain kan. Terus itu ini sprinkle tuh 3 meter kita titikin satu tuh. Itu kan lama ya. Saya waktu itu ngerjain sampai 2 hari deh. Pokoknya titikin pakai penggaris kan Pak, skala kan. Nah, akhirnya saya bikin di Excel waktu itu. Jadi saya bikin programnya di Excel, program ringan sih di Excel. Tinggal masukin aja luas area berapa, panjangnya berapa. Nanti langsung masuk tuh berapa total sprinkle yang kita butuh, terus tipe apa, seperti itu sih. Jadi mungkin keluar estimasinya di situ ya, hitungannya itu ngebantu sekali sih kalau ada yang apalagi dalam proposal yang waktu cepat kan. Ya betul. Lumayan, itu sih Pak paling digitalisasi yang kita bisa lakukan di Departemen Energi Industrial. Gitu. Jadi ibaratnya mungkin secara teknologi kita akan mengikuti apa yang ada, tapi kita bisa membenahi yang di dalam gitu ya, sistemnya ya. Iya betul. Sistem yang kita buat produksi. Dokumen segala macam gitu ya. Menarik. Lumayan Pak, idenya bagus. Iya, Pak Reza nih ya harus dimanfaatkan gitu. Agent of change lah. Agent of change. Agen perubahan gitu ya. Benar. Betul. Milenial harus. Betul. Calon pemimpin AD. Calon pemimpin AD ke depan. Amin. Nah, mungkin apa lagi nih Pak kira-kira? Mungkin sudah kita ngobrol-ngobrol gini, saya punya sesuatu lah ibaratnya mencairkan suasana. Jadi saya punya kuis nih ibaratnya. Sebenarnya kuisnya gampang Pak, aturan mainnya. Wah ini Bapak jadi tahu nanti, kan Bapak narasumber juga nanti. Bocor dong. Bocor nanti. Nggak apa-apa. Jadi ibaratnya ini saya punya kuis gitu Pak. Dia kan punya amplop rahasia kan? Iya benar. Saya punya materi rahasia. Iya benar. Jadi saya punya kuis nih. Jadi ibaratnya saya akan memberikan diksi-diksi yang atau kata-kata atau istilah yang mempresentasikan kekinian dan kekunoan lah ibaratnya. Seperti itu. Bahasanya. Iya kayak contohnya Mike Tyson gitu. Mike Tyson, kamu tahu Mike Tyson? Tahu, petinju tahu. Nah, contohnya seperti itu. Okay. Gitu. Jadi akan saya bacakan gitu. Siap-siap ya? Ini jawab siapa dulu nih? Bebas Pak, jadi kalau masing-masing tetap ditanya, tahu atau nggak tahu gitu. Mungkin Mas Reza, walaupun dia milenial tapi tahu istilah kolonial kan bisa jadi gitu. Atau Pak Sis yang tahu istilah kekiniannya bisa jadi gitu. Jadi kita pengen tahu itu sebenarnya. Oke, mungkin kata-kata yang pertama itu adalah GBHN. GBHN itu buku kan? Bukan ya? Buku, bener juga sih, bener juga. Bener kan ya? Kalau di perpustakaan ada buku namanya buku GBHN ada. Bukan.
Ya kalau saya tahu persis dong. Zaman kolonial. Iya. Itu apa gimana, Pak? Garis-garis besar haluan negara. Oh, iya bener buku kan? Bener buku, bener. Kamu nggak salah juga. Itu bukan buku dong. Rencana. Oh, iya. Kayak program kerja kalau perusahaan kan ada RCPP gitu kan. Ya, ada rancangan anggaran itu. Jangka panjang. RAP, Bukan RAP. Rancangan anggaran BO bukan? Bukan, beda lagi. Kalau perusahaan RCPP, RCPP. rencana jangka panjang Oh, perusahaan. jangka panjang perusahaan. Nah, kalau Oh, iya, negara dulu zamannya Pak Harto itu tiap 5 tahun sekali itu ada GBHN. GBHN. Ada Repelita, rencana Repelita, 5 tahun. betul. Tapi dituangkan dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi, oke, mungkin jawabannya gimana Pak Doni? Ya, betul Pak Siswanto, betul, sangat betul sekali. Nah, betul P4 nilai 100. Iya. P4 juga nggak tahu ini cara. Nggak tahu, Pak, saya juga nggak tahu. Oke. P4 itu pilar-pilar itu Pak ya? Iya, benar, garis-garis. Benar tadi sih. Iya Itu benar, Pak. 4P, 4 pilar tuh. Oh, beda lagi? Beda. Oh, beda. Saya juga nggak tahu sih. 4 pilar itu eksekutif, yudikatif, legislatif, apalagi satu lagi. Nah, oke. Istilah selanjutnya, yang kedua adalah saweria. Hah? Saweria. Saweria, Pak. Saweria, nyawer. Saweria bisa, oke. Sawer. Kalau pasis saweria itu apa? Kalau sawer dia tahu nyawer. Nyawer ya. Kalau saweria Nggak tahu. nggak tahu ya apa itu. Reza mungkin? Kalau di dunia game ini mungkin kalau online ini ya, orang streaming online tuh ada yang nyawer itu kan? Ya. Ngirim uang saya kayak ya pokoknya masukin duit lah gitu kan. Ibaratnya kayak 10.000, 20.000 ya nyawer lah. Cuman versi digital gitu kan. Nah, mungkin gimana Pak Doni? Ya, betul sekali yang dibilang Mas Reza. Saweria adalah platform untuk kan? nyawer secara digital. Oh. Baik berupa uang. Ya berarti kita benar juga, Pak. Benar juga. Kita kan masih offline. Nyawernya Iya, nyawernya. Nyawernya secara fisik gitu ya langsung ya. Kayak kalau sekarang gitu Pak. Jadi misalnya ada online, mungkin sekarang banyak yang streamer gitu ya istilahnya ya. Streamer itu disawer lah. Ada yang ngasih 10.000, donasi itu. Donasi. Oh, donasi lah, kayak Pak. yang ribut-ribut si Arab siapa itu dapat Nah, sampai dapat 1 miliar. Oh, iya, betul benar, Pak. dari Doni Salmanan yang sekarang kena kasus. Binomo. Binomo. Sebut merek loh, Nggak nggak boleh loh. apa-apa. Nggak apa-apa di sini. Kan kasus. Masuk sih nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi gitu. Ya benar Pak. Jadi emang sekarang ada itu nama platformnya Saweria itu. Produksi anak negeri juga. Oke. Jadi dia pakai GoPay bisa dan nggak bisa jadi gampang seperti itu. Oke. Ada saham ya? Nggak ada. Saya pengen bikin juga. Siapa tahu disawer Pak. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah Memang milenial itu kreatif ya. gepeng. 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 Gepeng itu Aku nggak ini. boleh jawab kan? Nggak boleh. Ya. Tapi Bapak tahu kan? Tahu nggak? Tahu kayaknya. Tahu. Atau yang kita tahu deh, gepeng itu yang ini bukan sih? Yang di jalan suka minta uang receh itu bukan? Ya itu Ya. bisa juga. Bener kan? Bisa juga. Iya. Ya itu bisa. Benar juga. Bener kan? Tapi maksudnya bukan itu tapi. Oh, bukan itu. Bukan itu. Gepeng yang Ini mana? tokoh. Oh. Oh, toko Sri Mulat. Ternyata orang Sheffield. Iya, tahu Sri Mulat ternyata. Kan baru ada filmnya. Oh iya Oh, gitu. Karena benar. Yang di remake, ya. di remake kan? Iya benar. Iya. Ya pasti tahu ya. Lo tahu Persis lah anggota ini ya Sri Mulat pasti tahu. Ya benar Pak Doni ya? Ya, benar sekali. Gepeng adalah pelawak kelahiran Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Yang memulai karirnya dari pesuruh pada perkumpulan ketoprak di Surakarta, lalu bergabung di Sri Mulat. Kalau dia bisa salah nggak dia? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Googling soalnya. ada Google. Ada Google Pak. Aman kalau dia. Oke, sekarang mau lanjut nggak nih Pak? Oh, lanjut lagi ya. Ini Nanya terus nggak dikasih kopi. nanti kita kasih kita kasih kopi Pak. Taman aja. Lanjutnya adalah GGI. GGI. Gamers Genteng Idaman. Tahu nggak ya? Nggak tahu mas. Duh. Nggak tahu mas. Gigi. Pernah dengar nggak Pak? Baru dengar ini. Oh baru dengar. Oh, baru dengar. Mana dengar? Gimana Pak Doni? GGI? Saya juga nggak tahu. Yang itu aja nggak tahu. Hostnya doang yang tahu ini. Iya. Jadi Gamers Genteng. Makanya panitianya nggak tahu. Dia Enggak. curang dia. Dia menciptakan supaya viral. Enggak. Nah, jadi ini ada istilah Pak tahun 2010-an itu pertama kali streamer muncul tuh Reza Arab. Jadi dia itu punya Dia slogan fans sama Reza Arab ya? Ini dia apa
Kameramennya waktu itu saya Pak. Ya jadi emang istilah GG itu ibaratnya buat fansnya Pak, gamers ganteng idaman gitu. Jadi emang dia menasbihkan diri sebagai gamers ganteng idaman lagi gitu Pak, kayak gitu. Jadi itu istilah waktu itu. Iya. Oke, nah mungkin cukup lah. Kalau saya nanya kolonial lagi tuh udah pasti kejawab terus nih sama Basis nih, udah tahu. Saya ada contohnya nih kayak Harmoko Pak, tahu Harmoko Pak? Nggak tahu kan? Jadi kayak saya percuma nih. Percuma nanya lagi. Memang nanya milenial. Ya, tahu nggak Harmoko? Panitianya searchingnya untuk yang kolonial agak ini. Agak kurang ya. Iya. Harmoko tahu nggak? Harmoko nggak tahu dia. Harmoko itu Menteri Penerangan Indonesia. Zamannya Pak Soeharto. Kalau sekarang siapa? Emang sekarang ada Menteri Penerangan? Nggak ada kan Pak? Nah, ya nama barunya? Nama barunya tahu nggak? Menteri Penerangan. Menteri apa? Saya juga nggak tahu. Oh, boleh gitu. Oh, sini berarti pelatih. Iya. Menkominfo. Menkominfo sekarang siapa? Bener kan? Pak Pelatih kan? Pak Pelatih. Oke, mungkin udah cukup lah. Nanti next sessionnya ini kita Pak kasih kesempatan buat masing-masing narasumber untuk saling bertanya gitu. Mungkin ada kisah-kisah pengen mau ditanyakan ke mumpung ada Pak Sis nih. Iya. Mau belajar banyak nih sama Pak. Mungkin atau nanti Pak Sis nanti nanya ke Reza juga. Mungkin sekarang Reza dulu deh nanya. Mungkin ada pertanyaan ke Pak Sis. Aku mau nanya. Atau Pak Saud nih. Nanti dulu. Kalau Pak Saud sama. Kalau Pak Saud kan nanti narasumber nanti. Nanti aku nitip aja pertanyaan. Ya, mungkin. Aku mau nanya ini Pak. Gimana Pak caranya Bapak di ADI ini kan yang awalnya tadi kan udah cerita banyak Pak ya. Terus tiba-tiba sekarang jadi direktur APB itu Pak. Pasti kan ada keluh kesahnya juga lah Pak. Semua pasti kan gak bakalan yang mulus-mulus banget kan Pak. Nah cara Bapak nanganin atau adaptif gitu Pak saat menerima hal yang gak sesuai lah atau yang gak mulus lah itu gimana Pak? Selain sabar dengan berdoa Pak ya? Apakah Bapak berinovasi Bapak kayak ganti jalur atau gimana gitu kan? Iya. Jadi saya dulu pernah sih waktu di Surabaya itu sudah biasanya kita kan melihat senior ya. Senior kita itu nggak ada yang mau dipindah. Oke. Ya, Pak Suroso, Pak Anu, itu senior, jadi kepala proyeknya senior banget. Jadi teman-teman nggak ada yang cepat jadi project manager karena ya ini masih semua jadi PM gitu ya. Nah saya ketularan gitu kan. Pokoknya nanti kalau saya Surabaya aja gitu kan dekat rumah, semua serba teratur enak gitu. Walaupun proyeknya jauh tetap home base-nya Surabaya. Nah setelah perjalanan waktu saya sudah jadi project manager, kemudian saya pernah sih diminta untuk jadi manajer operasi. Saya saat itu saya pokoknya pengennya tetap di Surabaya. Kalaupun manajer operasi di Surabaya. Gitu. Tapi terus akhirnya enggak, waktu itu ada kepala divisinya Pak Aji ya. Saya ditugaskan di Bali ya, ketemu Pak Saud ya di sana. Oh gitu. Manajer operasi Bali. Oke. Terus tapi akhirnya pindah ke sana. Tapi prinsipnya gini, waktu itu begitu saya pindah artinya keluar dari zona nyaman itu. Iya, keluar di zona nyaman yang pertama, saya ya sudahlah ini mungkin waktunya saya juga berganti orang lah, jangan di Surabaya saja gitu. Terakhir yang berat mungkin saya di Jakarta. Waktu saya setelah di Bali manajer operasi, kemudian manajer operasi di Surabaya, saya ditugaskan di Jakarta. Di EPC bersama Pak Saud. Jadi kita orang EPC semua ya ternyata di sini. Iya. Itu yang paling berat, tapi karena saya sudah setting mindset saya itu gini. Oke, saya kalau di Surabaya aja saya mungkin menghalangi orang untuk bergantian lah, untuk merasakan kenikmatan di Surabaya. Karena Surabaya kan ya mungkin banyak orang di Surabaya ingin juga kembali gitu ya. Tapi saya waktu itu setting ya sudah, ini waktunya saya untuk mengabdikan diri yang lebih. Karena saya ada yang ambisiin juga waktu itu senior. Satu, ini yang juga nancep ke saya, Anda jangan egois gitu. Anda egois, Anda enaknya di Anda saja. Kalau memang ya ayo mengabdi yang lebih luas gitu. Ya saat itu menyentil saya, oke. Jadi saya ikrarkan diri saya ditempatkan di mana saja, saya siap. Setelah ya ada ya sekitar 8 tahun, berapa tahun Pak kenyamanan di Surabaya? Sekitar 8 tadi ya. Ya itu
jadi memang ada tekanan, ada permintaan dari ya Adi kan juga ingin ya semuanya merasakan gitu ya. Ya kebutuhannya kan dipenuhi SDM ini. Dan saya juga setting juga diri saya, ya sudah ini waktunya saya mengabdi untuk bisa lebih berkarya lebih besar gitu kan. Akhirnya saya ditempatnya di EPC. Saya tidak tahu di tempat di mana itu. Tahu bersama Pak Saud ini. Oh, ada Pak Saud lagi. Jadi dari Bali ketemu lagi di Jakarta gitu. Ya, jadi manajer biro pengadaan waktu itu. Nah, terus itu kan juga ya, dari infrastruktur ya ke EPC itu juga banyak ini sih, banyak harus saya pelajari gitu. Ya saya tahu sipil sangat tahu sekali gitu, tapi begitu di EPC kan banyak ada mekanikal, tidak hanya sipil gitu. Terus pengadaan alat nih yang saya sama sekali nggak tahu sebelumnya, yang mulai turbin, yang macam-macam. Paling aneh apa beli apa, Pak? Beli? Iya, waktu itu yang paling aneh yang harus datengin alat dari Cina itu yang turbin itu sudah kontrak udah lama, tinggal datengin aja, ada masalah. Terus kemudian sampai siapa itu Pak Alex yang udah berangkat sana, sampai nongkrongin sana berhari-hari supaya itu bisa berangkat itu. Bisa berangkat ya, biar dia cepat prosesnya di sana ya. Itu yang di EPC. Terus kemudian yang agak ya harus adaptif lagi dari EPC tiba-tiba ditugaskan sama direksi udah Anda ke beton gitu. Saya kalau secara hati kita sebenarnya pengen menolak aja gitu. Dalam hati. Lu kenapa saya? Saya pengen balik ke infrastruktur. Tapi sekali lagi ya sudah, mungkin ini ya sekali setting ya. Tadi kan nanya bagaimana kuncinya. Ya kita setting hati kita dulu, setting mindset kita. Ya sudah, kita kalau memang mengabdi kita siap kemana saja sudah gitu. Ya saya setting walaupun kenapa kok harus saya gitu kan pertanyaannya gitu. Kenapa kan banyak yang lain kan yang bisa, saya pengennya ke sana gitu. Nah itu terus akhirnya di beton. Bayangkan dulu kalau kita minta sesuatu itu kan ya tinggal pesan aja kan, misalkan dulu ada sebelum ada beton banyak gitu ya banyak lah precast itu kita tinggal minta, kalau ada tinggal komplain gitu kan. Nah sekarang saya disuruh membuat gitu. Terus yang terima komplain juga. Terima komplain dari teman-teman gitu ya. Ya nggak apa-apa, bisa anak buah telepon ini gimana ya komplain, ya nggak apa-apa. Memang kita porsinya saat ini memang seperti itu. Dan sekarang menikmati gitu Pak ya, dan di sana berproses banyak gitu Pak ya. Ya saya menikmati, dan supaya nikmat itu harus punya target-target. Targetnya. Ya, saya punya target, challenge-nya saya kalau kita masuk di APB, bagaimana APB ini bisa tidak yang terkecil ya bersama-sama dengan direksi yang lain, dengan tim ya. Karena kan dulu mungkin Pak Saud juga melihat. Iya betul. Tapi kan semakin lama kan semakin berkembang gitu ya, mengikuti perkembangan saya tidak terkecil. Terus target kemudian ya kontraknya harus di atas 1 triliun, saya 1 triliun. Terus berkembang gitu ya Pak targetnya ya. Sekarang targetnya IPO gitu kan. Nanti harus IPO. Milestone-nya harus ada gitu. Luar biasa. Ada proses di dalam situ Pak ya. Ya bersama tim AP, bukan saya sendiri karena mau daftar. Bisa IPO. Oh iya bisa. Saya pesan gitu ya Pak. Pesan saham. Early bird kan biasanya murah. Benar. Kan ada early bird IPO. Iya. Kira-kira gitu. Jadi biar lah. Ya kalau ada semangat harus ada. Saya yakin lah milenial kan harus punya haus lah akan target itu. Tapi setting di hati, di pikiran kalau kita ditugaskan di mana udah siap aja gitu. Daripada nanti nyesek aja sebenarnya. Iya benar. Mending kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Humble, saya senang sama beliau. Oh gitu ya. Ya betul. Nah, mungkin gantian nih sekarang. Ganti saya nanya. Iya, pasti mungkin ada penasaran tentang kaum muda ini yang kaum muda yang mungkin agak nggak sopan misalnya apa gitu. Enggak. Maksudnya yang apa gitu? Mungkin Bapak punya pertanyaan. Saya lihat milenial itu kan sebenarnya anggapan mereka tidak sopan, menurut saya enggak. Saya lihat Mas Cucu, iya, Mas Bentar juga sopan, terus Mas Reza juga sopan. Artinya itu nggak sopan itu kan ya anggapan ya ada asumsi. Tapi menurut saya melihat di Adhikarya ya sopan saja gitu. Dan menurut saya itu harus itu ya. Artinya kan ada adab itu harus lebih dulu dibanding ilmu. Betul. Nah, itu penting. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya gini aja, apa sih yang diharapkan dari milenial, terutama kalau milenial
ke kolonial itu apa sih sebenarnya? Karena kan kita kadang juga agak ada gap ya. Menurut saya ini kan di APB ini sudah lebih besar milenial juga gitu. Lebih banyak yang muda-muda. Ya, gitu jadi saya juga harus banyak menyesuaikan diri. Saya harus adaptif. Iya, benar. Nah, kalau harapannya apa sih dari kaum milenial ke kolonialnya apa supaya kita juga bisa lebih memahami gitu. Kalau saya harapannya ke kaum kolonial di ADI Pak ya, sebenarnya saya sih pengennya sih transfer ilmu sih Pak yang banyak. Karena kebetulan saya juga orangnya kan suka nanya Pak ya. Apalagi saya kan sekarang kan suka digeser-geser nih Pak. Kan saya awalnya proses, digeser di talk di bagian PPM, Project Proposal Manager, apa. Sebenarnya intinya sih saya tuh pengen transfer ilmu sih Pak. Oh ya kayak tadi kita ngobrol sama Bapak, jadi tahu kan kuncinya seperti ini. Karena emang terkadang tuh bukan hal-hal teknis Pak yang kita butuh, tapi ya mungkin yang kayak tadi tuh Pak, itu dipindahkan ngedumel kok gue dipindah enak juga di sini. Iya benar. Ini baru banget nih nggak tahu apa-apa gue nih kan. Nanya siapa ya gitu. Tapi akhirnya kan nanya Mas dikasih tahu. Ya mungkin awal-awal ya mungkin seminggu 2 minggu tuh kayak susah banget deh ini. Ini apa sih? Ini gimana sih caranya gitu kan Pak? Nggak ngerti, cuman akhirnya ya setelah nanya, sharing dan lain-lain dia dapat masukan sih Pak. Jadi intinya mungkin lebih banyak sharing knowledge, nggak teknis doang, tapi hal seperti tadi itu juga sih Pak. Soft skill lah Pak. Ya kan? Cara adab, cara gimana kita nerima kalau tiba-tiba dikasih tugas apa yang kita nggak tahu gitu kan. Seperti itu sih Pak. Tapi benar nggak ya, kolonial tuh saya kan baca gitu ya. Itu nggak suka di istilahnya Pak. Kalau bahasa Jawa dituturi, banyak digurui gitu nggak mau ya, nggak suka ya Pak. Kalau milenial maksudnya Pak. Terlalu banyak kasih ke kolonialnya nggak suka diguruin sama milenial. Oh bukan, nggak gitu. Milenial itu tidak suka dikasih banyak wejangan gitu. Nggak suka dinasihatin banyak-banyak, suka tapi mungkin nggak usah dikit-dikit dikasih nasihatin gitu. Gitu nggak sih? Gitu kalau menurut saya itu mungkin tergantung orangnya Pak ya. Ya. Kalau saya sih karena saya baru juga Pak ya, dan maksudnya saya kan ngerasa ilmu saya ini masih dikit banget lah Pak kalau dibanding Pak Asis atau Pak Saud. Jadi kalau emang dikasih wejangan Pak saya terima sih Pak. Karena pasti berguna wejangannya. Gak mungkin juga kan kita satu departemen tapi dikasih wejangan malah yang bikin ngasal atau salah, itu nggak mungkin. Tapi mungkin nggak suka diulang-ulang gitu ya kan, biasanya kan orang kolonial nih katanya loh ya itu suka Pak kan sudah kemarin. Ya mungkin kalau misalnya hal yang sama dua orang mungkin kesel juga kan ya Pak. Kalau hal yang sama soalnya Pak, lebih kesel. Kan kemarin udah ngomong kok. Gitu mungkin Pak. Kita lebih kayak ngomong terus. Bapak ini kayak lupa deh. Mungkin seperti itu Pak. Bukannya marah atau enggak, cuman mungkin kayak udah deh. Ngomong lagi gitu. Iya. Sebenarnya ngomong 4.0 tuh besoknya 4.0 terus gitu ya. Kalau itu mungkin sama kolonial juga sebel kali Pak. Ini kok diulang-ulang ya. Iya gitu kan. Bener. Iya bisa jadi kayak gitu. Waduh, menarik sih. Mungkin ada lagi mau tanyakan Jak? Mungkin aku naik terakhir aja Pak. Bapak kan sekarang jadi direktur APB Pak. Mungkin dengan pandemi COVID ini terus kemajuan teknologi juga. Tadi kan Bapak udah bilang digitalisasi Pak ya, APB. Kedepannya targetnya apa? Apakah APB ingin jadi yang terbesar gitu Pak di antara karya-karya yang lain atau gimana Pak? Ya kita kan punya milestone yang kita ingin target ke depan nih IPO. IPO ini kan ya harus prepare-nya harus baik ya. Betul. Supaya ya berhasil dalam arti ya mungkin ada pengalaman dari ADCP kemarin nanti kita pelajari gitu ya, supaya kita suksesnya itu mendapatkan pendanaan yang sesuai harapan. Terus kemudian perusahaan APB ini juga benar-benar sesuai harapan masyarakat gitu. Karena kan mereka memiliki gitu. Kalau memiliki kan berarti kan terus memperhatikan mengawasi gitu ya. Nah proses menuju ke sana ya kita perbaikan internal mulai banyak yang harus kita lakukan, kayak digitalisasi ya mau tidak mau itu memang harus ya mutlak diperlukan. Itu jadi goalnya ke sana, tapi untuk menuju ke sana ya kita siapin buahnya ini. Apa yang menjadi prasyarat di sana ataupun juga nanti ke depan setelah IPO kan lebih besar lagi tanggung jawabnya. Kira-kira gitu sih. Oke. Atau Pak Saud ada mau nanya ke Reza mungkin? Nggak ada ya? Nggak usah, kan nanti mau sumber gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lanjut sebenarnya bisa Pak, cuma kan ada waktu gitu ya. Dan
mungkin bapak-bapak juga ada kegiatan gitu. Nah, tapi saya menutupnya dengan sesuatu nih. Jadi saya tutup sesuatu ini dengan, jadi lagi terkenal, bukan lagi terkenal sih. Di sekarang tuh di e-commerce itu ada namanya mystery box, Pak. Jadi ibaratnya sampai misalnya beli mystery box harga misalnya 100.000 gitu. Nanti bapak di dalamnya akan dapat barang-barang random gitu. Nah, sekarang kita konsepnya seperti itu. Kita akan kasih semacam bag isinya hal yang random gitu. Tapi ya mohon maaf, budgetnya terbatas. Kalau bapak berharapnya ada emas batangan ya tidak bisa, Pak, gitu, Pak. Jadi mungkin Pak Doni bisa dibantu gitu ya. Nah, nanti ini ada 4. Mas Saud nanti ada juga, nanti aja. Nih nanti Mas Reza sama Pak Sis bisa pilih antara ini. Yang penting aman, nggak ada ularnya itu. Nggak ada. Aman ya? Kayaknya sih nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Silakan, Pak Sudon, Pak Sis. Berdiri aja nggak apa-apa. Oke. Pak Saud yang mana Pak Saud? Pak Saud nanti next ya. Nanti kata. Saya udah bukaan aja deh. Iya boleh. Oke, mungkin diambil lagi Pak Doni untuk sisanya nih buat Pak Saud nanti. Apa udah dikasih? Ya silakan dibuka. Iya, sensasinya adalah dibuka itu. Jadi sampai dapat apa gitu. Ditunjukin tuh. Ditunjukin, Pak, ditunjukin. Keren sekali ini ya. Apa? Tiket. Knife and inilah. Cukur kumis. Oh, bukan. Pisau. Dapur. Piling, ya betul, Pak. Alat pengupas kentang. Oh, ini bukan mainan ya. Saya pikir mainan untuk anak-anak. Apa itu? Tapi masih ada lagi nih. Oh, ini. Tas, Pak. Tas buat olahraga. Emang kelihatan orangnya kayak kurang berolahraga gitu. Jadi emang cocok gitu. Cocok nih buat lari ya. Buat lari dari kenyataan. Iya. Mangga kering ala Thailand. Selain itu juga dapat itu. Dapat snack lah ibaratnya untuk. Terus saya pikir tadi kacamata tidur. Oh iya, tahu benar. Slip itu ya, slip mas itu ya. Lah ini yang terakhir ini. Oh, ada Samsung lagi. apa ya? Saya sendiri. Kalau itu saya tukerannya, Pak. Kalau dia Samsung, tukerannya ya. Iya. Saya cuma dapat tempatnya doang nih, Pak. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Asis, Mas Reza udah meluangkan waktu. Ya mungkin Pak Saud juga sudah jadi pengganti partner saya. Dadakan. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.